Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu untuk semuanya, terutama yang sedang menyimak presentasi saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Alifah Gunawan dengan NIM 2004876 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau studi lapangan saya mengenai penelitian manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMK Negeri 1 Pangandaran. Kebetulan saya memilih SMK yang berada di kampung halaman saya. Untuk latar belakang secara personalnya, namun tidak dijadikan bahan penelitian, mengapa saya lebih memilih sekolah yang ada di kampung halaman saya, karena sekaligus untuk mengetahui sebagai wawasan apakah ada perbedaan antara pelaksanaan pembelajaran PJJ dan PTM di daerah yang lebih kecil dengan daerah perkotaan. Karena kebanyakan kan teman-teman seangkatan saya lebih memilihnya melakukan penelitian di sekolah-sekolah yang ada di Bandung, dan saya lebih memilih untuk melakukan penelitian di daerah saya seperti itu, walaupun saya sekarang sedang berada di Bandung. Seperti itu, namun itu tidak dijadikan bagian penelitian, itu hanya sekedar untuk wawasan saja. Baik, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, bagian yang pertama akan dibahas adalah mengenai manajemen pembelajaran jarak jauh. Untuk faktor pembentuknya adalah yang pertama ada pendidik, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada materi atau bahan didikan, yang keempat ada sarana prasarana pendidikan, dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan. Untuk ulasan secara singkatnya, yang akan dibahas dalam faktor pendidik adalah bagaimana jadwal pendidik untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran, bagaimana cara pendidik melakukan pemberian materi ajar, seperti itu. Untuk peserta didiknya, bagaimana jadwalnya pula, apakah mereka datang secara full 100% dari jumlah siswa, ataukah 50% seperti itu, nanti akan dijelaskan dalam hasil dan pembahasannya. Untuk materi atau bahan didikan, ini yang akan dibahas lebih ke bagaimana cara menyampaikannya, seperti itu dalam PJJ ataupun pendidikan pasca pandemi atau pembelajaran tatap muka. Untuk tentang sarana prasarana pendidikan mungkin lebih ke media yang digunakan pada saat PJJ, seperti itu. Dan untuk tujuan pendidikan ini mengarah kepada tujuan seperti apa yang diinginkan berdasarkan kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ini mengenai tentang keputusan Kemendikbud tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat, yang pertama, lembaga pendidikan dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional ataupun menggunakan kurikulum darurat, atau juga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi setiap lembaga pendidikan diberikan kewenangan apakah mereka lebih memilih untuk tetap mengacu pada kurikulum nasional secara utuh, ataupun mereka lebih memilih untuk memilah kembali mana yang lebih urgent atau mana yang tidak perlu, seperti itu, untuk dilakukan dalam lembaga pendidikannya, namun tidak keluar dari jalur kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tentang media pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran dari mulai pemberian materi ajar, evaluasi, dan segalanya tentang pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau online, karena di sini konteksnya pembelajaran jarak jauh. Sebelum
pasca pandemi. Untuk media pembelajarannya ada Google Classroom dan WhatsApp. Sebenarnya yang media intinya adalah Google Classroom. WhatsApp hanya sebagai media cadangan saja apabila ada kendala dalam penggunaan Google Classroom. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dari mulai pemberian materi, tugas, dan evaluasi diberikan melalui media yang pendidik pilih untuk dijadikan media pembelajaran. Biasanya ini diadakan kesepakatan antara pendidik dan pelajar seperti itu. Apakah pada pertemuan ini mereka lebih memilih untuk menggunakan Google Classroom ataupun Zoom meeting, itu diadakan kesepakatan bersama. Tidak selamanya harus di Google Classroom atau tidak selamanya harus di Zoom meeting, seperti itu. Mungkin ini general ya, pengaturan general di setiap sekolah rata-rata seperti ini. Peserta didik mengakses materi yang diberikan dan dapat melakukan diskusi di ruang kelas daring ataupun saling bertanya di grup kelas. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila pendidik dan pelajar lebih memilih untuk melakukan pembelajaran di Google Classroom, untuk teknisnya guru mengupload bahan ajar atau materi ajar seperti itu. Setelah itu pelajar mengakses Google Classroom-nya dan mengkaji secara mandiri dan dilakukan diskusi di WhatsApp group. Apabila pendidik dan pelajar memilih untuk menggunakan Zoom meeting, itu lebih efektif ya untuk mengerti materi yang diberikan karena ada interaksi antara pendidik dan pelajar secara langsung walaupun tidak tatap muka secara langsung, seperti itu. Selanjutnya ke poin berikutnya tentang manajemen pembelajaran tatap muka. Pengaturan jadwal pembelajaran tatap muka tahap pertama dilakukan dengan waktu KBM jam penuh dari pagi sampai sore. Namun diadakan shift pagi dan shift siang bagi peserta didiknya. Jadi untuk pelaksanaan tatap muka pasca pandemi, SMK Negeri 1 Pangandaran melaksanakan 2 tahap. Yang tahap pertama yang benar-benar pasca pandemi. Yang awal itu mereka memilih untuk melakukan KBM-nya jam penuh dari pagi sampai sore seperti biasanya, namun diadakan shift. Jadi yang hadir pada shift pagi 50% dari jumlah siswa dan shift siang pun sama 50% dari jumlah siswa. Dan untuk pelaksanaan tahap kedua yaitu dengan diadakannya KBM yang tidak full, melainkan hanya 5 jam saja. Sebenarnya aturannya maksimal 8 jam, namun SMK Negeri 1 Pangandaran memilih untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 5 jam, yaitu dari jam 7 sampai jam 11.45 siang. Untuk kehadiran siswanya full 100%, berbeda dengan yang tadi tahap pertama 50-50, namun sekarang di-fullkan dengan jam KBM yang tidak full, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk penjadwalan gurunya. Untuk jadwal jam kantor guru diberikan kewenangan untuk hadir ke sekolah walaupun tidak ada jadwal mengajar. Kehadiran ini diawasi oleh sistem absensi. Jadi untuk pengaturan atau sistem jam kerja guru sebenarnya seharusnya untuk hakikatnya ya guru harus hadir dari jam pagi sampai akhir seperti itu. Namun di sini karena pada tahap pasca pandemi ya guru diberikan kewenangan apakah mereka akan full datang dari pagi sampai siang ataupun guru hanya hadir pada saat jam pelajaran yang mereka masuki saja. Apabila gurunya tidak ada jam pelajaran untuk mengajar, itu diberikan kewenangan untuk tidak hadir juga tidak apa-apa, asal mengakses absensi. Pagi harus absen dan jam siangnya juga harus absen, seperti itu. Untuk keadaan ini tidak sepenuhnya disalahkan oleh pihak sekolah karena indikatornya adalah tercapainya kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan efektif sesuai kurikulum yang dibentuk.
Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Untuk pelaksanaan evaluasi pada saat tatap muka tidak jauh beda dengan pelaksanaan pada saat pembelajaran jarak jauh, karena sama-sama menggunakan teknologi digital yang memerlukan fasilitas berupa device dan jaringan. Namun bedanya pada saat daring, guru tidak bisa mengawasi secara langsung, beda dengan pada saat tatap muka. Walaupun menggunakan teknologi digital, guru bisa mengawasi secara langsung face to face itu dengan pelajar karena berada di ruangan yang sama dan diberikan pengawas tiap ruangan seperti itu. Namun apabila dalam jaringan sangat sulit sekali untuk melakukan pengawasan, itu diserahkan kepada kejujuran masing-masing anak seperti itu. Selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu mengenai kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan tahap transisi menjadi tatap muka. Untuk kendalanya pada pembelajaran jarak jauh tentunya membutuhkan usaha lebih untuk mencapai esensi pembelajaran. Di antaranya, pengajar yang perlu memahami banyak platform pembelajaran digital yang pada kenyataannya sebagai pengajar yang awalnya tidak mengenal media pembelajaran harus dituntut untuk terbiasa gitu menggunakan platform digital seperti penggunaan Google Classroom, Zoom Meeting, seperti itu. Tidak ada alasan gaptek karena pada akhir-akhir ini, pada masa pandemi, pasca pandemi, banyak sekali platform atau webinar-webinar tentang bagaimana cara memahami teknologi digital untuk para pengajar, seperti itu. Jadi para pengajar dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih mengikuti perkembangan zaman mengenai teknologi digital. Namun tidak memaksakan jika pelajar dan pendidik lebih memilih media yang mudah, itu tidak dijadikan masalah. Namun ini hanya tuntutan saja agar tidak adanya kendala dalam pemberian materi ajar. Untuk kendala lainnya, tidak maksimalnya peserta didik dalam menyimak materi pembelajaran karena pemberian materi melalui media daring dan sebagian besar tidak melakukan pertemuan atau konferensi daring, sehingga pengajar tidak dapat melihat secara langsung apakah peserta didik berusaha memahami materi dengan sungguh-sungguh atau tidak. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, pembelajaran secara jarak jauh atau daring itu minusnya di situ, tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Berbeda dengan belajar secara langsung di kelas, guru bisa menegur siswa yang tidak memperhatikan, guru dapat mengajarkan secara langsung apabila siswa tidak ada, jika siswa ada yang tidak mengerti, seperti itu. Kalau jika pembelajaran daring mungkin lebih sulit ya, karena mungkin ada kendala jaringan lah ketika siswa bertanya putus-putus karena kendala jaringan, itu menjadi kendala yang sangat lumayan menjadi masalah seperti itu dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk pembahasan dari awal, dari poin A, B, C sudah selesai, namun saya akan sedikit mengulas tentang tadi yang saya sebutkan, latar belakang mengapa saya memilih melakukan penelitian di kampung halaman yang lebih kecil gitu dibandingkan perkotaan, karena ya tadi ingin mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Ternyata jawabannya tidak ada perbedaan, semuanya sama saja. Namun bedanya hanya di pembagian zona ya, karena di daerah yang kecil mungkin zonanya lebih aman di masa pandemi saat itu, dan di perkotaan mungkin bisa masuk zona merah, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan tatap mukanya bisa lebih awal di daerah kecil, seperti itu. Mungkin perbedaannya di situ. Untuk pelaksanaan pembelajarannya dari segi kurikulum, dari segi pelaksanaannya, itu sama saja semuanya. Seperti itu. Mungkin sekian saja presentasi tentang hasil penelitian atau studi lapangan saya. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat membantu jika
ada yang ingin melakukan penelitian lagi, dijadikan referensi seperti itu. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi atau terjadi lag dalam pengaksesan video karena mungkin ini jaringannya tidak stabil juga. Terima kasih banyak Ibu dosen pengampu pengelola pendidikan. Terima kasih banyak semua teman-teman yang telah memerhatikan presentasi ini. Terima kasih, saya Rifa Alifah. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.